Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pagi ini kita akan belajar terkait dengan pengantar metode kuantitatif, terus dengan kata lain manajemen sains ya. Ini yang mengajar kebetulan bukan hanya saya, jadi ada timnya, tim dosen matematika komputasi ya. Mata kuliahnya sendiri nanti ini matematika komputasi. Nah, diajar oleh saya, lalu Pak Asif dan Bu Anita. Mohon maaf untuk dosennya Pak Arista ya. Terus lanjut, ini di sini kita akan belajar terkait dengan bab pengantar metode kuantitatif. Nah, lanjut. Nah, di pengantar ini pengantar ini pada dasarnya setiap permasalahan itu dapat diselesaikan dengan metode kuantitatif atau kualitatif, tergantung dari kompleksitas dan cakupannya. Nah, metode kuantitatif selalu dikaitkan dengan perhitungan. Jadinya kuantitatif sama kualitatif itu beda ya. Kualitatif sendiri itu kita biasanya cenderung mengolah kata-kata atau kalimat atau argumen. Sedangkan di kuantitatif sendiri kita biasanya mengolah angka atau data-data statistik. Macam biasanya yang digunakan di Excel seperti itu. Nah, setiap permasalahan dapat dibuat model. Hal ini untuk mempermudah mencari solusi. Model dapat berbentuk miniatur, fisik atau analog, lalu situasi real yang dibentuk dalam matematik. Nah, terus di sini peranannya ini awalnya itu kita belajar di metode kuantitatif ini kita awalnya dari masalah. Jadi awalnya dari masalah itu atau bisnis problem ini muncul nih. Kita breakdown masalahnya apa aja sih? Oh ternyata masalah-masalahnya itu banyaknya kasus kriminalitas misalnya gitu. Nah, kriminalitas itu dipicu apa aja? Nah, itu di list. Jadinya permasalahannya seperti nanti kasus kriminalitas ataupun banjir atau bencana alam. Terus lagi mungkin gizi buruk. Jadinya kan ada banyak masalah-masalah itu. Ataupun masalah yang paling sederhana mungkin turunnya pendapatan toko, misalnya kayak gitu. Nah, dari bisnis problem ini kan masih kasar ya. Lalu kita mulai petakan. Jadi dipetakan menjadi research problem. Dari permasalahan-permasalahan riset itu kita menemukan nih, tahu nih poin-poinnya apa aja. Jadi ada poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, sampai poin sekian yang sudah kita breakdown, misalnya kayak gitu. Yang sudah kita jabarkan juga. Nah, dari permasalahan riset itu tadi, ada permasalahan yang bisa diselesaikan dengan kualitatif maupun kuantitatif, tergantung dengan studi kasusnya. Jadi, semisal untuk kasus yang kualitatif, kita itu biasanya meneliti mungkin terkait dengan argumen ataupun pendapat. Gimana sih aspirasi-aspirasi mahasiswa ini terhadap permasalahan-permasalahan di kampus, misalnya gitu. Gimana sih pendapat ataupun argumen dari dosen-dosen ataupun karyawan terkait dengan isu-isu yang sedang tren nih gitu. Jadi semisal kayak isunya ini penutupan kantin kampus. Nah, di penutupan kantin kampus ini banyak yang protes sebenarnya. Namun tidak ada tindak lanjut dari pihak kampusnya. Nah, seperti itu kan harusnya kan itu masalah yang kita bisa teliti dari sudut pandang mahasiswa seperti apa, dari sudut pandang dosen dan karyawan seperti apa. Nah, kalau semisal ada datanya seperti itu dan datanya valid, nah ini kan kita bisa mengajukan ke kampusnya. Jadinya mungkin harapannya dengan adanya penelitian ini yang diselesaikan dengan metode kualitatif karena argumen ya itu tadi, mungkin bisa membukakan kebijakan atau regulasi baru yang bisa mengatur atau mengatasi dari permasalahan tersebut. Jadinya muncul nih solusi, misalnya kayak gitu.
Terus beda lagi nanti kalau permasalahannya kuantitatif. Jadinya semisal data-data statistik. Ini ternyata kecenderungan seperti misalnya contoh studi kasusnya ya IPK lah. Jadinya, oh ternyata setiap angkatan itu memiliki IPK masing-masing. Terus setiap jurusan itu IPK-nya bervariasi. Nah, banyak yang mempengaruhi nilai IPK mahasiswa. Terkadang dari faktor internal, dari mahasiswanya sendiri, keluarga, atau bisa juga faktor di luar keluarga itu tadi, eksternal misal. Jadi kayak dosennya, ataupun lingkungannya, seperti itu. Jadinya IPK ini ternyata, misal ya, misal ada studi kasus yang menunjukkan bahwa prodi X ini IPK-nya nggak sampai 3,5 nih, atau rendah, hanya 3 ataupun 2,75, misalnya kayak gitu. Nah, sedangkan di prodi-prodi lain, mayoritas di kampus A ini IPK-nya itu 3,5 ke atas. Nah, ini kenapa? Kan ini kan sebenarnya juga masalah ya. Masalah yang kita harus atasi. Oh, ternyata setelah kita kaji ulang, kita teliti, ternyata ada masalah di dosennya, misalnya gitu. Ada masalah di regulasi jurusannya. Jadi misal terlambat sedikit, langsung alfa. Terus berdampak ke ada kondisi-kondisi di mana mahasiswa tidak bisa menghadiri perkuliahan dan memungkinkan jika alfa atau tidak hadir perkuliahan 2 kali atau lebih tidak bisa mengikuti UAS. Nah, mungkin dari situ bisa dijadikan evaluasi yang menyebabkan IPK mahasiswa ini kenapa kok bisa turun kayak gitulah. Nah, contoh-contohnya kayak gitu ya. Jadinya ini kan lalu dari solusi-solusi itu tadi kan kita evaluasi. Jadinya dari satu masalah nih, misal dari satu masalah ini kita breakdown. Oh, kita menemukan 3 solusi dari satu masalah itu tadi. Nah, kita evaluasi nih. Solusi yang paling efektif itu yang mana? Jadi yang menghasilkan untung atau manfaat paling banyak, tapi memiliki kerugian atau kendala atau apa ya, kurangan yang paling minim. Nah, dari situ kita breakdown nih, terus ketemu satu solusi yang paling optimal misalnya. Gitu. Nah, dari satu solusi itu tadi nanti menentukan pengambilan keputusan di decision making ini tadi. Jadi di decision making itu tadi kita bisa menentukan nih, oh dari solusi-solusi itu tadi bisa memberikan alternatif solusi atau keputusan bagi manajerial misal, bagi manajemen misal kayak gitu. Jadinya nanti manajemen itu bisa lebih bijak dalam membuat regulasi, dalam membuat peraturan yang sama-sama menguntungkan. Istilahnya kan, menguntungkan mahasiswa, menguntungkan dosen juga. Jadinya itu sama-sama enak lah. Mereka kuliah juga nyaman, kita juga dari sisi dosen juga mengajar juga nyaman juga. Jadi kan istilahnya kita saling bantu kayak gitu. Sama-sama saling apa ya? Kayak gotong royong itu kayak bantu membantu lah istilahnya kayak gitu lah. Nah, terus lanjut. Nah, ini ya. Tadi sempat kita bahas sekilas terkait dengan perbedaan kualitatif dan kuantitatif ya. Nah, kalau di sini itu kalau kualitatif itu terkadang kecenderungan itu ada di manajer untuk subjektivitas. Jadinya lebih cenderung ke persepsi ya, atau ke pendapat pribadi misalnya gitu. Jadinya kan lebih sulit diukur sebenarnya data kualitatif ini. Nah, kemudian sedangkan oh bentar. Sedangkan kalau di kuantitatif sendiri itu didasarkan oleh fakta atau data. Jadinya konkret ya. Pasti akurasinya 100% misalnya kayak gitu. Cuma ada juga nanti untuk pengukuran akurasi misalnya kayak gitu. Terus lanjut ke perasaan ya. Jadinya di kualitatif sendiri ini lebih cenderung menonjolkan perasaan atau intuisi.
Jadinya untuk pengukurannya sendiri itu lebih cenderung bias. Mungkin nanti kalau semisal banyak yang mengemukakan atau mempunyai pendapat atau opini yang sama, nah itu bisa semakin valid ya. Tapi kalau cuma sedikit kan mungkin kurang seperti itu. Terus kalau di kuantitatif sendiri itu masalahnya itu bisa dialihkan menjadi model. Jadinya dialihkan menjadi model. Nah, model ini nanti bisa diukur. Terus di data kualitatif ya, ini lebih bersifat art atau seni. Jadinya lebih apa ya istilahnya kak lebih bisa dieksplorasi lah di kualitatif ini dengan melihat atau melihat fenomena yang ada dari masyarakat itu gimana sih perilakunya misalnya kayak gitu. Terus di kuantitatif itu dia ada modelnya tadi sambungan dari model yang tadi ya itu jadi miniatur misalnya kayak gitu. Jadi ada ikonik model. Ikonik model biasanya nanti kalau masuk ke penelitian dia masuk data SEM, structural equation model kayak gitu. Jadinya istilahnya ada beberapa variabel. Nah, beberapa variabel ini mempengaruhi pengguna dalam menentukan sesuatu misalnya kayak gitu. Terus lanjut ke kualitatif. Di kualitatif ini lebih cenderung ke pengalaman manajer. Jadinya ketika manajer mempunyai pengalaman kerja yang panjang ya. Nah, ini bisa menentukan pola-pola. Kalau semisal studi kasusnya atau fenomenanya seperti ini, aku harus ngapain sih? Jadinya di ya kembali ke intuitif tadi ya. Jadinya ke perasaan tadi. Jika ada permasalahan seperti ini yang biasanya menggunakan data kualitatif, nah jalan keluarnya atau solusinya seperti ini dari pengalaman itu tadi. Terus lanjut ke kuantitatif juga. Ke kuantitatif lagi itu ada analog model tadi. Bentuk fisik tapi tidak serupa. Jadinya nyambung dengan model-model yang sebelumnya tadi. Terus di kualitatif biasanya masalahnya sederhana. Soalnya kan istilahnya bukan data-data yang statistikal kayak gitu. Terus di studi kasus yang kuantitatif ini mathematical model. Jadinya situasinya real dan dijadikan hubungan matematis. Nyambung ke yang saya jelaskan tadi. Jadinya ada structural equation model. Nah, itu lebih cenderung ke hubungan matematis tadi ya, model matematika tadi. Nah, itu biasanya ada beberapa hipotesis. Nah, hipotesis-hipotesis yang sudah kita bikin tadi ya. Nah, itu diujikan atau diukur. Nah, terus lanjut, ini adalah alurnya ya. Alur dari pendekatan metode kuantitatif. Alur dari pendekatan metode kuantitatif. Nah, awalnya tadi kan sudah seperti tadi ya, dijelaskan ya. Kan mendefinisikan masalah, lalu mengembangkan model. Nah, model tadi sudah nih modelnya. Lalu kita mencari datanya. Dari data-data yang sudah terkumpul, nah kita masukkan ke model. Jadinya variabel-variabel yang mempengaruhi dari pengguna untuk melakukan sesuatu tadi. Lalu, ketika sudah selesai, kita olah datanya. Nah, ini mengembangkan solusi itu tadi. Jadinya dari pengolahan data itu tadi kan kita memperoleh beberapa solusi alternatif. Nah, solusi alternatif tadi kita ujikan nih. Kita ujikan, kalau semisal hasilnya sudah optimal, lanjut ke analisis hasil solusi. Tapi ketika datanya belum optimal atau istilahnya belum mencapai titik atau kondisi yang kita inginkan, kembali lagi kita evaluasi kembali lagi ke pengembangan model. Jadinya kembali lagi ke pengembangan model. Kita revisi lagi modelnya hingga mendapatkan hasil yang kita inginkan. Gitu. Nah, kalau semisal sudah oke ya untuk pengujian solusi ini kita lanjut ke analisis hasil solusi. Di analisis hasil solusi ini tadi kita masih ujikan lagi. Ini dianalisis
kondisinya sudah sesuai belum sih? Sudah mencapai target belum sih? Sudah bisa mengatasi permasalahan yang ada belum sih? Kalau belum bisa, kembali lagi ke pengembangan model. Tapi ketika sudah mencapai ke titik optimal, kita bisa implementasikan di implementasi hasil itu tadi. Nah, ini titik final ya jadinya. Implementasi hasil. Nah, mungkin nantinya jika ada permasalahan yang berbeda, kita bisa menggunakan model ini lagi untuk mengatasi masalah tersebut. Kayak gitu. Kalau masalahnya menggunakan metode kuantitatif ya. Nah, ini macam-macam metode kuantitatif. Ada banyak, cuma ini saya bahas beberapa aja ya. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada tujuh. Nah, ini ada yang pertama linear programming. Linear programming. Nah, ini kita bahas di perkuliahan ya. Ini menggunakan metode grafik sama simplex ya. Linear programming. Lalu selanjutnya ada metode transportasi atau transportation. Ini ada solusi awal. Ini ada metodenya macam-macam. Ada metode least cost, northwest corner, lalu FEM. Terus ada solusi optimal juga. Di sini solusi optimal kita menggunakan metode stepping stone dan modified distribution method. Lalu yang metode ketiga ada metode penugasan atau assignment. Selanjutnya ada metode teori permainan atau game teori. Nah, di metode permainan ini kita menggunakan strategi murni ya. Ada juga permainan strategi campuran. Terus ada metode aljabar analisis dan metode grafik. Nah, terus selanjutnya itu ada metode peramalan atau forecasting. Nah, ini yang biasanya kita familiar ya. Di forecasting ini biasanya di Google Weather ya. Nah, itu kan ada jam-jam tertentu yang sudah bisa menentukan bagaimana sih cuaca di 3 jam ke depan. Bagaimana sih cuaca di ketika kita pulang kerja. Bagaimana sih cuaca ketika kita selesai kuliah. Jadi kan dari situ kan kita bisa ngelihat, oh kalau semisal nanti cuacanya hujan, aku bawa payung nih, aku bawa mantel nih. Ini contoh-contohnya juga di forecasting. Nah, ini di forecasting ini kita pakai metode moving average, lalu exponential smoothing, trend, sama regresi sederhana. Terus selanjutnya ada metode analisis keputusan atau decision analysis. Nah, ini di sini yang metode yang kita gunakan ada maksimal, maksimin, terus minimax regret, Harwich, equal likelihood, dan decision tree. Terus yang terakhir ada metode manajemen proyek atau project management. Nah, di sini kita pakai metode PERT atau dengan kata lain kepanjangannya ya, Program Evaluation and Review Technique dan CPM yang kepanjangannya Critical Path Method. Nah, ini untuk tugasnya ya. Jadinya nanti untuk tugas kelompok kita review jurnal ya. Review jurnal berdasarkan materi yang sudah saya sampaikan hari ini tadi. Nah, jadi nanti ketua kelas membagi menjadi 15 kelompok. Nah, satu kelompok 3 orang. Nah, ini kan kita satu kelas 45 orang ya. 45 mahasiswa nanti dibagi 15 kelompok, jadi masing-masing 3 orang. Nah, untuk pembagiannya bebas. Boleh acak, boleh pilih sendiri. Terus nanti ketua kelas minta tolong bikin Google Doc ya untuk judul jurnal yang akan direview. Nah, beda kelompok, beda jurnal. Jadinya nggak boleh sama. Kalau semisal nanti ketahuan sama, nanti nilainya dibagi 2. Terus minimal 3 jurnal yang direview. Cuman nanti semakin banyak semakin bagus. Jadinya dilihat juga kompleksitasnya. Kalau semakin kompleks nanti nilainya semakin tinggi juga. Jadinya worth it lah sama usahanya nanti. Terus membagi materi review jurnal mengacu ke slide sebelumnya. Tadi kan ada kan, sudah saya jelaskan juga terkait sama metode-metode yang digunakan dalam metode kuantitatif. Nah, tadi kan ada 7 kalau nggak salah seingat saya. Ada forecasting, decision analysis, program linear, dan yang lain-lain. Nah, itu nanti tolong minta tolong ya ketua kelasnya. Terus untuk deadline-nya,
menyesuaikan nanti. Ini kan di tanggal sebelumnya ya. Nanti menyesuaikan minggu depan untuk deadline. Nah, sekian itu tadi untuk perkuliahan hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan. Kalau semisal tidak ada yang ditanyakan untuk materi hari ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.